Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi diskusi-diskusi kita seperti waktu-waktu yang lalu. Berarti sekarang Tritunggal hidup dalam dogma, mati dalam logika. Ini seri yang keempat ya. Seri yang keempat. Kita sudah 4 seri ini ya, yang sudah diunggah 3-4 seri ini 4. Oke. Di seri yang keempat kemarin aku sudah menjelaskan tentang terjadinya takhrib. Takhrib itu adalah perubahan atau apa ya, kemarin kita nyebutnya perubahan atau pengubahan. Sudah bentar. Aduh, kalimatnya memang agak membingungkan. Pengubahan, nah, kita takhrib ya, pengubahan bukan perubahan. Pengubahan ya, yang kemarin sudah dijelaskan itu. Dan takhrib itu atau pengubahan itu ada dua, ada yang nas, ada langsung dia merusak teks, ada yang teksnya tetap aja terjaga tetapi tafsirnya yang dirubah. Pada kasus gonjang-ganjingnya Tritunggal itu terjadi takhrib dari tafsirnya, bukan dari teksnya ya. Oke, kemarin sudah aku jelaskan. Sekarang begini, dalam sebuah diskusi itu kita tidak harus mempertahankan kerangka berpikir kita. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah diskusi itu kita tidak harus mempertahankan kerangka berpikir kita ya. Jadi artinya boleh saja demi jalannya sebuah diskusi tidak menemui jalan buntu atau gang buntu, kita coba masuk ke kerangka berpikir teman kita diskusi begitu. Maksudku begini. Kan aku sudah bilang bahwa ehad itu adalah sebuah bahasa Ibrani. Itu bahasanya orang Israel. Tentu yang paling tahu ya, sebetulnya apa sih makna ehad itu? Berulang kali aku jelaskan ini supaya kalian juga nggak bosan-bosan ya. Ya tanya saja sama orang Israel sana. Ehad itu apa? Apakah satu atau satu kesatuan gitu loh. Karena kan alangkah kasihannya orang-orang Yahudi kalau memang Allah itu Tritunggal. Berarti selama sekian kurun waktu, sekian ribu tahun, mereka salah memahami kata ehad sehingga mereka menyembah Allah yang tunggal kalau memang ehad itu Tritunggal. Seperti tafsiran-tafsiran yang kalian pahami gitu loh. Jadi sudahlah, sekali-sekali rendahkan hati demi sebuah kebenaran. Jangan terlalu ego. Tanya. Nggak bisa pergi ke Israel, nggak punya ongkos, nggak punya paspor atau visa. Memang kita nggak punya kerjasama sebagai kedutaannya. Bisa lewat apa kok namanya, aku juga nggak tahu, chatting apa, internet, WA atau apalah. Kalian yang lebih paham tentang dunia-dunia virtual gitu. Tanya langsung gitu loh. Apa sebetulnya artinya ehad itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar pada zaman Musa dalam keyahudiannya oleh orang-orang Israel ehad itu ditafsirkan satu kesatuan? Itu kan simpel itu. Jadi kalau kita mau memberdayakan otak itu nggak terlalu ribet gitu loh. Yang bikin ribet itu kan otak itu sudah dimatikan oleh dogma gitu. Tapi begini, seperti yang aku bilang tadi, oke lah, aku coba masuk ke kerangka berpikir kalian bahwa ehad itu ditafsirkan satu kesatuan. Oke lah, coba aku ikuti ya. Aku hapus dulu ini ya. Hapus ini, kemarin kan sudah dijelaskan. Jadi langsung begini aja. Langsung begini, ehad ya. Oke lah, aku ikuti. Ehad itu satu kesatuan, bukan satu ya. Satu
kesatuan. Oke, diksinya kan begini. Ehad satu kesatuan tafsirnya. Terus kalian mengatakan Allah itu Allah Tritunggal. Tritunggal, ya. Gampangannya 3 1. Gitu loh. Oke, perhatikan di sini. Satu kesatuan, ya. Satu kesatuan ini satu premis. Allah Tritunggal, premis tersendiri, ya. Artinya begini. Allah Tritunggal itu memang satu kesatuan. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah satu kesatuan itu hanya Allah Tritunggal? Kenapa kok 3 dan 1? Kenapa nggak misalkan 21-1, 25-1, 100-1, 1000-1? Kenapa? Kenapa kok mentok di 3 dan 1? Ini kan hanya asumsi saja ini. Dari otak-otak yang sudah mati, dibius, kemudian dimatikan oleh dogma, muncullah 3 in 1 ini. Tritunggal ini. Aku ulangi lagi. Tritunggal itu memang satu kesatuan. Tetapi apakah satu kesatuan itu hanya Tritunggal? Seperti tadi, kan banyak. Satu kesatuan yang lain. Gitu loh. Nah, aku nanti untuk lebih jelasnya kalian ya setel ulang di video yang kemarin kita unggah, yaitu Allah 15 tunggal, ya. Di sana penjelasannya lebih rinci, ya, lebih detail. Kalau ini aku nggak mau merinci lagi, buang-buang waktu kita. Yang jelas di kajian itu ada Allah 15 tunggal. Gitu. Ternyata Allah itu adalah 15 tunggal. 15 tunggal. Lihat. Artinya, ya, satu kesatuan ini tidak hanya bisa dimasuki oleh Allah Tritunggal. Dia juga bisa dimasuki menjadi Allah 15 tunggal. Tuh. Makanya kalau sesuatu yang sudah jelas, ehad itu satu, jelas sudah. Masih kamu tafsirkan lagi, itu menjadi nggak jelas. Sesuatu yang sudah jelas kamu tafsirkan lagi, itu menjadi nggak jelas. Bukan menjadi jelas, menjadi rusak dia. Tafsir itu diperlukan untuk sesuatu yang majas, sesuatu yang metafor. Itu perlu. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas, terus kamu tafsirkan lagi tujuannya untuk memperjelas, itu hasilnya malah nggak jelas. Nah, kalau kamu bisa menafsirkan satu kesatuan, oke, aku layani. Dan kata kamu Allah Tritunggal, oke, kata aku Allah 15 tunggal. Kalau kamu boleh menafsirkan, kenapa aku nggak boleh menafsirkan? Gitu loh. Terus argumentasinya di mana 15 tunggal? Kamu baca Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini sebuah argumentasi yang dipakai oleh teman-teman Tritunggal untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Artinya di sini kalau kata satu itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah, maka 12 murid lainnya juga dia harus masuk sebagai Allah, yang akhirnya jumlahnya adalah 15 tunggal ini. 15 tunggal ini. Karena Tritunggal ini itu juga kalian bangun atas ini untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Aku juga layani. Kalau kamu membangun Tritunggal dengan Yohanes 10:30, aku juga akan layani dengan membangun Allah 15 tunggal dengan menggunakan ayat yang sama. Karena apa? Baca atau lihat di videoku tentang Allah 15 tunggal. Karena apa? Kalau kata satu itu terus diartikan sebagai eksistensi yang sama,
karena murid bersama Yesus itu juga diminta oleh Yesus supaya satu seperti kita, maka jumlahnya akan menjadi 15 tunggal. Ya, tuh. Terus gimana? Jelas. Makanya taat sama Alkitab, taat sama Yesus, taat sama Alkitab, gitu loh. Begitu juga teman-teman yang Islam, aku ingatkan lagi, ya. Ulama itu bisa salah. Taat sama Kanjeng Nabi. Ulama harus kita hormati. Nanti aku jelaskan pada video berikutnya. Kalau kita memberikan cek kosong kepada selain Nabi, itu berbahaya. Ya seperti ini. Karena mereka taat kepada bapak-bapak gerejanya, tidak taat kepada Alkitab, tidak taat kepada Kanjeng Nabi Isa. Akhirnya berantakan seperti ini. Nanti masuk lagi filsafat, ya. Filsafat nantilah kita kupas nanti tentang filsafat, ya. Bagaimana untuk mensukseskan ini, filsafat juga dimasukkan nanti, gitu, ya. Untuk sementara ini dulu karena aku juga mau ada perlu ini, ya. Terlalu singkat mungkin, tapi setidaknya aku sudah coba masuk untuk ke kerangka berpikir kalian ke Allah Tritunggal, dan aku sudah buktikan kalaupun aku masuk ke kerangka berpikir kalian tidak bisa untuk membuktikan bahwa Allah Tritunggal itu benar. Oke, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.